Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz pada edisi analisa mingguan kita pada hari ini, yang akan saya coba bawakan analisa mingguan dari tanggal 6 sampai tanggal 10 Mei tahun 2024. Rekan trader semuanya, pergerakan pasar telah bergerak dengan sangat luar biasa. Ditutup dengan rilis data FOMC, rilis data non farm payroll yang telah dikeluarkan, di mana rilis data ini agak sedikit mengalami pelemahan dari data pada bulan sebelumnya. Oleh karena itu dia sangat benar-benar mempengaruhi arah pergerakan yang terjadi terhadap dolar Amerika, dan dolar Amerika kembali lagi turun. Setelah sempat di 106, dia agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Dan ini juga sangat berimbas terhadap beberapa pasangan mata uang lainnya. Oleh karena itu rekan trader, untuk tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat apa saja yang telah terjadi pada minggu yang lalu. Oke, rekan trader, pada minggu yang lalu rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bagaimana arah pergerakan terjadi pada pasar. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Nah, indeks dolar Amerika dia keluar dari jalur, dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa sampai ke level 104. Dan kalau rekan trader lihat apa yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika ini, dia ini sangat dipengaruhi oleh kecenderungan yang dilakukan oleh para pasar, di mana penurunan suku bunga oleh The Fed yang akan dilanjutkan pada bulan September. Selain itu juga perekonomian Amerika dengan dikeluarkan data yang terjadi, dia mengalami pelemahan. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa dolar Amerika selama seminggu dia mengalami titik terendah dan dia sampai ke level 104. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa arah pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar ini, kalau rekan trader lihat euro angkel saham dolar ini dia kembali lagi ke level yang paling tertinggi. Dan kita lihat bahwa pasangan dari euro angkel saham dolar ini selama 3 minggu berturut-turut dia mengalami kenaikan, dan kalau kita hitung-hitung ya dia naik sebesar 160 pips lah. Ya, dan dia pasangan ini diperdagangkan sekitar 1.0760, dan kalau kita lihat hal ini disebabkan karena Federal Reserve tidak terlalu hawkish. The Fed tidak terlalu hawkish yang seperti yang kita perkirakan, sehingga membuat pasar menguat pada euro angkel saham dolar. Selanjutnya bagaimana ke pound sterling rekan trader? Kita lihat dari pound sterling. Pound sterling memulai minggu dengan sangat luar biasa, dia mengalami kenaikan sampai 1.25543, lebih tinggi lagi. Setelah itu dia mengalami pelemahan. Setelah mengalami pelemahan, dia mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat bahwa pound sterling melanjutkan kenaikan terhadap dolar Amerika sepanjang minggu ini, dan dia telah menembus level 1.2600 untuk pertama kalinya sejak pertengahan April kemarin. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Kita lihat bersama untuk gold sekarang. Nah, untuk gold kalau rekan trader lihat ya, pergerakan yang terjadi pada gold ini sangat luar biasa. Akan tetapi gold ini tetap masih kesulitan mengumpulkan momentum untuk pemulihan ya. Dia membuat aksi bearish yang terlihat pada paruh pertama minggu ini. Kalau rekan trader lihat bagaimana pembukaan minggu, dia bearish. Setelah itu dia turun lagi sampai level 2282, walaupun setelah itu dia agak sedikit mengalami kenaikan sampai 2330-an lebih ya, tapi di penghujung minggu, hari Kamis dan hari Jumat, dia mengalami pelemahan dan dia kembali lagi ke level 2298. Dia udah keluar dari 2300. Apakah dalam minggu ini dia akan naik lagi atau dia mengalami pelemahan? Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD yen Jepang, dan trader, USD yen Jepang setelah kenaikan yang sangat dramatis menuju ke 159, dia kembali jatuh dan dia sampai ke level paling terendah di putaran 152. Ini adalah hal-hal yang terjadi pada hari kemarin. Dan kalau kita lihat sinkronisasi yang terjadi juga, kita bisa lihat dari sisi fundamental. Dari sisi fundamental rekan trader bisa lihat bahwa
yang terjadi pada minggu kemarin dimulai pada hari Senin ya. Hari Senin indeks harga konsumen dari Jerman mengalami pelemahan 0,5, tapi setelah itu rekan trader bisa lihat pada hari Selasa kepercayaan konsumen kembali lagi jatuh 97,0 dari perkiraan 104. Kita bisa lihat juga di IHK ya, inflasi dari euro, PDB dari Jerman sedikit mengalami kenaikan 0,2% dari 0,1. Nah, dan kalau kita lihat di hari Rabu setelah kita bisa lihat rekan trader di hari Rabu ya. Hari Rabu itu ada perubahan tenaga kerja non pertanian ADB. Rekan trader bisa lihat bersama-sama disambung dengan lowongan pekerjaan ULTS di mana dia mengalami pelemahan sebesar 8,488 M ya. Nah, ini menjadi landasan kenapa dolar Amerika mengalami pelemahan. Dan di hari Kamis dini hari laporan FOMC yang dikeluarkan di mana masih tetap tingkat suku bunga masih berada di sekitaran 5,5%. Ini menjadi trigger dolar Amerika masih sedikit mengalami pelemahan. Dan ditutup pada hari Jumat, rekan trader bisa lihat tenaga kerja non pertanian non farm payroll dari 238 menjadi 175. Inilah yang membuat bagaimana dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan karena dia berada di jalur di bawah sekitaran 200k ya, 200.000. Nah, ini menjadi alasan kenapa di penghujung minggu dolar Amerika jatuh ya. Oke. Ini kita membahas tentang apa yang terjadi pada minggu kemarin. Bagaimanakah prediksi kita untuk minggu berikutnya? Untuk prediksi kita untuk minggu berikutnya dari tanggal 6 sampai tanggal 10, kita lihat pertama dulu apa yang akan terjadi pada kalender ekonomi. Kalau kita lihat di kalender ekonomi pada minggu depan tidak terlalu banyak ya. Secara garis besar tidak terlalu banyak rekan trader ya. Kalau kita lihat ya, dia mulai bergejolak itu pada hari Kamis, itu pun juga cuman keputusan tingkat inflasi, dan seperti biasa hari Kamis selalu akan ada klaim pengangguran awal ya. Nah, ini dia. Selain itu kita bisa lihat di hari Jumat cuman dari PDB pound sterling. Sehingga kita bisa lihat dari sini bisa menjadi suatu trigger bahwa kemungkinan besar bisa membuat dolar Amerika ini agak sedikit mengalami pelemahan. Dan kita akan lihat secara teknikalnya. Secara teknikal kalau kita lihat rekan trader, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika dengan keadaan yang terjadi seperti kayak gini, dan kalau kita lihat tendensi yang terjadi pada mingguan, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar untuk minggu ini indeks dolar Amerika ini masih punya peluang besar untuk mengalami pelemahan yang signifikan rekan trader ya. Kita coba lihat dulu. Ini sabar sampai tanggal 10 ya, tanggal 10. Nah, oke. Saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini dia bisa mengalami pelemahan yang signifikan, dan saya bisa bilang kemungkinan besar dia itu bisa kembali lagi melemah sampai di 103.851. Ya. Saya memperkirakan dia bisa turun sampai di 103.851. Nah, ini dia. Dan tingkat ketinggian yang paling maksimal saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba sampai ya di seputaran 106.087. Sabar, ini saya lihat dulu. Ini 106.087 ini. Sabar. Ini sekitaran sini deh. Nah, sini sampai di sini ya. Nah, ini saya coba naikin ini dulu. Nah. Ini ya. Nah, saya bisa bilang dia akan bergerak sekitaran. Nah, sini. Oke. 106.194 sampai 103.0851. Ini adalah menurut analisa saya kemungkinan besar akan terjadi terhadap indeks dolar Amerika. Kita coba ganti warna dulu. Kasih warna ini aja deh. Nah, oke. Selanjutnya bagaimanakah di sisi euro? Kalau dari kita lihat tendensi yang terjadi, saya bisa bilang bahwa euro ini masih punya peluang besar untuk mengalami penguatan yang signifikan. Saya bisa memperkirakan bahwa tidak terlalu kemungkinan dia itu bisa naik sampai level paling tinggi itu di seputaran 1.09216 ya, di sekitaran sini lah.
Itu nilai yang paling tertinggi, tapi hati-hati pembalikan arah juga bisa terjadi dan tidak terkemungkinan dia bisa kembali di level paling terendah di 1.06644 ya, 644. Jadi dia sekitaran dari 1.09 sampai 1.06. Wah, dia udah kembali lagi 1.09 artinya ya. Kita lihat dulu. Nah, saya bisa bilang di seputaran 1.092 di sini sampai level paling terendah itu menurut saya di seputaran 1.06644. Bagaimanakah untuk pound sterling? Pound sterling saya tidak melihat suatu kendala yang terjadi di sini. Menurut saya pound sterling masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami penguatan, dan saya bisa bilang bahwa penguatan paling maksimal untuk pound sterling dari sisi saya bisa bilang bahwa pound sterling ini punya peluang yang sangat besar untuk naik di posisi 1.26844 ya, sampai titik terendah di posisi 1.24899. Jadi untuk pound sterling saya memperkirakan kemungkinan besar menurut saya dia bisa naik ya dari level paling tertinggi itu ya di sekitaran sinilah kalau saya bilang ya, sampai level antara 1.24899 sampai 1.2326397, tapi tidak tertutup kemungkinan rekan trader ya di atas sini ya, dia bisa naik lagi sampai level paling tertinggi itu di seputaran sini. Nah, ini dia 1.26844. Itu adalah level yang akan terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah untuk gold? Nah, untuk gold ini kalau kita lihat secara tendensi, gold ini masih punya besar peluang yang terjadi itu pelemahan. Tapi hati-hati juga dengan berita yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu kemungkinan juga dia bisa balik arah mengalami penguatan ya. Tapi saya memprediksikan kalaupun terjadi pelemahan yang terjadi pada gold ini dia melemah itu sampai level di seputaran kalau saya ya 2241 itu. Tapi kalau seumpamanya dia mengalami penguatan lagi, saya memprediksikan ya penguatan paling tertinggi itu menurut saya itu di seputaran 2353. Dia kembali lagi ke level 2350. Jadi 2353 itu merupakan level tertinggi sampai level yang paling terendah menurut analis saya itu di seputaran 2241. Itu adalah level yang terjadi pada emas untuk minggu depan di tengah sepinya berita ekonomi yang terjadi. Dan untuk USD Yen Jepang, dari tendensi saya USD Yen Jepang ini masih punya peluang besar mengalami pelemahan. Dan saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba melemah sampai menurut saya level paling terendah di seputaran sini ya. Menurut saya sabar, saya naikin dulu. Nah, 147.364. Ya, tapi kalaupun terjadi pembalikan arah juga yang menurut saya tidak terlalu tinggi lah di sekitaran 157 ya. Jadi akan bergerak antara 157 level tertinggi di sini sampai level paling terendah itu menurut saya di seputaran sabar. Nah, ini dia, sabar. Nah, sabarkan trader. Di sini deh. Oke. 148.204 itu adalah level yang akan terjadi terhadap USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa mingguan kita pada saat ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader. Jadikanlah analisa yang saya bawakan ini sebagai pegangan untuk rekan trader. Tapi analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Akhir kata rekan trader, jangan lupa subscribe channel Amarket, like channel Amarket, subscribe channelnya. Ada juga channel-channel yang lain, Telegram, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Silahkan juga follow akun sosial media kami, dan kami akan selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Luar biasa rekan trader semuanya. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.